warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita masih membahas mengenai bab 3, yaitu tentang akhlak terpuji. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang tawakal, ikhtiar dengan qanaah. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mengenai akhlak terpuji, sabar dan syukur. Baiklah, untuk anak-anak ibu, mari kita simak bersama-sama mengenai penjelasan materi tentang sabar dan syukur. Sabar. Pengertian sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sabara, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar merupakan salah satu akhlak terpuji. Meskipun sederhana dan tampak mudah, tetapi sebenarnya sulit untuk diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya, kita sering mendapati orang-orang yang kehilangan kesabaran ketika menghadapi permasalahan. Perintah untuk selalu memiliki sifat sabar ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma asabak. Artinya, bersabarlah terhadap musibah yang menimpa engkau. Quran Surah Luqman ayat 17. Imam Al-Ghazali membagi sabar ini menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dalam beribadah, kita sering diuji oleh beberapa ujian yang menyebabkan kita malas, kita mengantuk, atau seringkali kita merasa penuh dengan kegiatan ataupun kesibukan-kesibukan, sehingga menyebabkan kita lalai dalam melaksanakan ibadah. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Musibah yaitu yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah atau ujian dan cobaan dari Allah, diantaranya ketika kita sedang sakit, misalnya kita kehilangan harta benda, misalnya kena maling, dicopet, dicuri, dan lain sebagainya. Atau kita mendapatkan musibah, misalnya rumah kebakaran, kebanjiran, rumah kena longsor, kemudian lain sebagainya. Ingatlah, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari kemampuan hambanya sendiri. Yang ketiga adalah sabar dari maksiat. Sabar dari maksiat yaitu sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan seperti mencuri, berbohong, berbicara keburukan orang lain atau menggibah, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan. Hal tersebut harus kita tinggalkan. Kita tidak perlu merasa iri ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan. Adapun ciri-ciri perilaku orang yang memiliki sifat sabar antara lain, yang pertama memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi orang lain. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Yang kelima, selalu menghormati orang lain
baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Berikut ini adalah contoh-contoh yang dapat kita teladani daripada sifat sabar sebagai berikut. Belajar menghafal Pancasila ya. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan. Kehutanan. Ketuhanan. Kehutanan. Ketuhan. Nan. Ulangi. Ketuhanan. Kehutanan. Ketuhanan. Kehutanan. Bukan kehutanan. Ulangi ya. Tuhan. Han. Nan. Ulangi, ikutin Pak Unggul aja. Han. Han. An. An. Nah, ketuhanan. Kehutanan. Ikutin Pak Unggul aja ya. Duduknya yang tegap loh, Pancasila ya. Ikuti dari pertama ya. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Kehutanan. Ikutin Pak Unggul aja ya. Tegak duduknya. Pancasila. Ya. Ulangi. Ketuhanan. Hanan. Nah, ketuhanan. Hanan. Ketuhanan. Hanan. Ketuhanan. Kehutanan. Duh. Bisa apa gue, Pak? Ora iso. Tas dhisik. Berikut dampak positif daripada sifat sabar. Yang pertama, memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, menyadari diri bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Yang ketiga, menciptakan kedamaian dan ketentraman hidup. Yang keempat, selalu menghadapi persoalan dengan tenang. Yang kelima, mendapatkan balasan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Cara untuk membiasakan diri memiliki sifat sabar antara lain. Yang pertama, selalu ingat bahwa marah tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman. Yang keempat, yakin sabar akan dekat dengan Allah. Akhlak terpuji yang selanjutnya adalah syukur. Pengertian syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, sakara yaskuru syukran, yang berarti terima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah atau karunia yang dianugerahkan Allah kepada diri kita. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah pernyataan terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita.
Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa syukur tidak sekedar ucapan tetapi juga harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidaklah dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Kemudian dalam ayat lain juga dijelaskan, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Pandai bersyukur merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus senantiasa kita jaga dalam perilaku sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan tambahan nikmat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, pasti bertambah nikmatku untukmu. Dan bila kamu kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Berikut ini akan Ibu tayangkan contoh video motivasi yang mungkin akan membawa kita atau membuat kita merasa lebih bersyukur dengan keadaan kita saat ini dibanding mereka-mereka yang belum beruntung. Mari kita simak sama-sama video berikut ini.
Nah, setelah kita melihat tayangan video tadi, mudah-mudahan kita lebih bisa bersyukur atas nikmat yang kita rasakan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dampak positif bersyukur. Yang pertama, terjauhkan diri dari sifat rakus dan tamak. Kedua, orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari sifat kufur dan sombong. Yang keempat, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sudah bersyukur. Membiasakan diri bersyukur. Cara kita bersyukur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syukur dengan lisan dan hati. Syukur dengan lisan artinya secara lisan bahwa segala kenikmatan itu datangnya dari Allah semata, dan lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan hati artinya hati kita terdorong untuk menyadari bahwa segala kenikmatan yang kita terima datangnya dari Allah semata. Berikutnya adalah syukur dengan perbuatan, yaitu mensyukuri dengan cara mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah dengan ridho Allah, untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari syukur dengan perbuatan itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Itu tadi materi tentang sabar dan syukur yang telah dijelaskan. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.